Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Wi Arafli, NRP 23/2020/13. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai geostationary orbit. Orbit geostationary adalah orbit sinkron yang paling banyak digunakan. Periode rotasi bumi pada sumbunya adalah 23 jam dan 56 menit. Dari sebuah satelit dalam orbit geostationary yang bergerak menurut arah yang sama seperti rotasi bumi yang akan menyelesaikan satu revolusi atau putaran. Yang kedua, Sun Synchronous Orbit. Dalam orbit Sun Synchronous atau Heliosynchronous, sudut ruang orbit terhadap matahari konstan sehingga memberikan kondisi pencerahan yang konsisten terhadap satelit. Nilai eksternalitas dan inklinasi menentukan perkiraan harga sudut ke arah timur setiap harinya secara presisi sesuai dengan pergerakan matahari. Kondisi ini hanya dapat dipenuhi oleh suatu satelit dalam orbit yang baik. Yang ketiga, resolusi spasial. Resolusi spasial adalah ukuran objek terkecil yang masih dapat disajikan atau dibedakan dan dikenali pada citra. Semakin kecil ukuran objek yang dapat direkam, semakin baik resolusi spasialnya. Begitu sebaliknya. Yang kelima, resolusi spektral. Resolusi ini merupakan ukuran kemampuan sensor dalam memisahkan objek pada beberapa kisaran panjang gelombang. Frahasta 2008 menyatakan bahwa resolusi spektral merujuk pada batas-batas spektral domain atau lebar band. Yang keenam, terminologi resolusi radiometris. Resolusi radiometris yaitu ukuran kemampuan sensor dalam merekam atau penginderaan perbedaan terkecil suatu objek dengan objek yang lainnya. Resolusi radiometrik merupakan range referensi kondisi data, biasanya dipergunakan posisi range tersebut dapat berupa 2 bit, 3 bit, 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit, 10 bit, sampai dengan 16 bit. Yang ketujuh, terminologi resolusi temporal. Resolusi temporal adalah kemampuan sensor untuk merekam ulang objek yang sama semakin cepat atau sensor merekam ulang objek yang sama semakin baik resolusi temporalnya. Ini contoh satelit GMS resolusi temporal yaitu 2 kali sehari dalam satu putaran bumi. Lanjut MMS, MSS, dan TM resolusi temporalnya yaitu 8 hari untuk generasi 1, 16 hari untuk generasi 2. Yang ke-8, spesifikasi teknis Landsat 9. Landsat 9 adalah satelit pengamatan bumi yang diluncurkan pada 27 September 2021 dari Space Launch Complex 3E The Vandenberg Base dengan keadaan peluncuran Atlas V41I. NASA yang bertugas untuk membangun, meluncurkan, dan menguji satelit, sedangkan Survei Geologi Amerika Serikat USGS mengoperasikan satelit dan mengelola serta mendistribusikan arsip data. Ini akan menjadi satelit ke-9 dalam program Landsat. Tapi Landsat 6 gagal yang mencapai orbit. Krisis Design Review diselesaikan oleh NASA pada bulan April 2008. Ini beri lampu hijau untuk memproduksi satelit. Desain dan konstruksi Landsat 9 ditugaskan oleh NASA di bawah kontrak pesanan pengiriman ke orbital ATK pada Oktober 2016. Biaya pemberian sebesar $129 juta merupakan bagian dari kontrak 5 tahun antara kedua entitas.
Lensa 9 sebagian besar meniru fungsi lensa 8 pendahulunya. Yang pertama yang mencakup salinan sensor jarak yang hampir identik instrumental operational lens imager. Masing-masing sensor optik thermal yang diberi oli 2 dan TIRS 2 yang terakhir akan ditinggalkan implementasi kelas risiko B. NASA memiliki BAL Aerovex teknologi untuk menyediakan instrumen oli 2 melalui pengadaian sumber tunggal oli 2 mengumpulkan data untuk 9 pita spektral dengan jarak sampel tanah 30 meter untuk sebuah pita kecuali pita pakromatik yang memiliki GSD 15 meter. NASA menugaskan instrumen TRIS 2 sebagai pengembang terarah ke Goddard Space Flight Center. Perubahan desain pada TIRS 2 dimaksud untuk mengatasi masalah encrowd stray dan scan slack mekanik. Yang ke-10, Landsat 9 diluncurkan pada 17 September 27 September 2021 pukul 8:12 UTC. Ini adalah 4 sampai 5 tahun setelah akhir masa pakai desain misi Landsat 7 yang mendekati akhir masa pakai maksimum pasokan bahan bakar. Program peluncuran layanan di Kennedy Space Center mengenali operasi peluncuran yang dilakukan di Vandenberg angkasa angkatan basic. Peluncuran Landsat 9 ditunda hingga September 2021 karena efek pandemi virus corona. Eh, Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata atau salah dari PTE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.